Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novi Angela. Dalam hal ini membahas materi terkait dengan paragraf. Oke, sebelum kita memulai pertemuan ke-12 ini, saya akan membahas sedikit saja terkait dengan materi yang sudah lewat. Sebelumnya, setelah kita mempelajari materi di beberapa kali pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan ejaan, diksi atau pilihan kata, kalimat efektif. Saat ini atau pada minggu ini kita akan mempelajari pentingnya menghubungkan setiap kalimat-kalimat tadi dengan unsur kohesi dan koherensi atau yang di dalamnya atau kohesi dan koherensi ini terdapat di dalam materi paragraf. Atau minggu ini kita akan mempelajari materi paragraf. Oke, pada materi ini diharapkan mahasiswa mampu memahami hakikat paragraf, syarat paragraf yang baik, struktur dari paragraf, jenis paragraf, dan pola pengembangan paragraf. Oke, kita masuk ke definisi paragraf. Paragraf merupakan satuan bahasa yang terbentuk dari rangkaian kalimat yang saling berkaitan untuk menyampaikan satu gagasan atau ide. Oke, di dalam paragraf ini jadi terdapat rangkaian kalimat yang setiap kalimatnya itu berkaitan dan di dalam paragraf itu menyampaikan satu gagasan atau ide atau satu pokok pikiran. Oke, kita masuk ke syaratnya. Di dalam syarat paragraf itu terdapat pertama memiliki satu pokok pikiran atau gagasan atau ide, memiliki kalimat yang saling berkaitan, memiliki unsur kohesi dan unsur koherensi. Oke, apa sih unsur kesatuan dan kepaduan atau apa sih unsur kohesi dan koherensi itu? Mari kita bahas. Oke, di slide berikutnya ya. Kohesi atau biasa didengar atau biasa diartikan dalam pengertian sempit yaitu kesatuan. Kesatuan di mana keterkaitan antar unsur di dalamnya yaitu ada unsur sintaksis atau wacana. Seluruh kalimat di dalam paragraf menyatakan satu pokok pikiran atau gagasan atau ide. Oke. Kohesi merupakan istilah yang sering digunakan di dalam wacana yang membahas hubungan antar unsur di dalam suatu kalimat. Jadi kohesi ini sering digunakan suatu kata yang sering digunakan di dalam suatu wacana yang berarti yaitu kesatuan. Kesatuan di sini maksudnya adalah keterkaitan antara unsur kalimat satu kalimat dengan kalimat lainnya gitu loh. Jadi sehingga tiap kalimat ya, kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, dan kalimat 4, kalimat 5, dan seterusnya di dalam satu paragraf itu saling berkaitan atau saling bersatu yang menyatakan satu pokok pikiran atau gagasan atau ide. Nah, kohesi ini terbagi dua, yaitu kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Kohesi leksikal yaitu terdiri dari repetisi, hiponim, sinonim, dan antonim. Sedangkan kohesi gramatikal yaitu pengacuan, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Kita masuk koherensi. Koherensi atau biasa yang dikenal dengan kepaduan. Kepaduan dalam hal ini yaitu keserasian atau hubungan timbal balik antar kalimat yang membentuk suatu paragraf. Jadi setiap kalimatnya membentuk satu paragraf dan satu paragraf ini saling padu gitu loh, saling serasi. Dalam hal ini koherensi yaitu hubungan maknawi dalam suatu wacana di dalam suatu gagasan utama. Oke, kita masuk ke jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf yang pertama akan dijelaskan yaitu jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Yang pertama, paragraf pola penalaran paragraf dengan pola penalaran itu terbagi menjadi 5, yaitu paragraf deduktif, induktif, campuran, naratif, paragraf ide pokok, dan paragraf ide pokok menyebar. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu paragraf deduktif. Dalam hal ini, paragraf deduktif itu ya gagasan utamanya atau kalimat utamanya terletak di awal. Seperti
dia menjelaskan gagas kalimat utamanya dulu, kemudian terdapat kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utamanya. Sedangkan paragraf induktif yaitu di mana letak gagasan utamanya atau kalimat utamanya terletak di akhir. Jadi dia terdapat kalimat penjelas dulu, kemudian kemudian setelah kalimat penjelas, kalimat utamanya atau inti bagiannya itu terletak di akhir. Kemudian kita masuk ke paragraf campuran. Paragraf campuran yaitu letak kalimat utama atau gagasan utamanya itu terletak di awal dan di akhir. Jadi diawali dengan kalimat utama dulu, kemudian ada kalimat penjelasnya, kemudian diakhiri lagi dengan kalimat utamanya. Jadi kalimat utamanya itu menegaskan gitu. Jadi setelah ada kalimat utama dibanding dengan kalimat penjelas, kemudian kalimat utama lagi gitu. Kemudian kita masuk yang kelima yaitu paragraf naratif, inaratif. Maksudnya paragraf inaratif atau biasa di paragraf yang kalimat utamanya terletak atau gagasan utamanya terletak di tengah-tengah. Jadi dia memiliki dua kalimat dia memiliki dua tempat kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelasnya itu ada di awal, kalimat penjelasnya menjelaskan dulu, kemudian inti kalimatnya atau kalimat utamanya atau ide pokok atau gagasan utamanya, kemudian baru dia barengi lagi dengan kalimat penjelas. Kemudian kita masuk ke paragraf ide pokok menyebar. Pada paragraf ide pokok ini, pada paragraf ide pokok menyebar ini mungkin kita bingung ya, seperti apa sih paragraf ide pokok menyebar? Apakah semuanya atau seluruhnya itu tidak ada kalimat utamanya, ataukah apa seluruhnya itu kalimat utama gitu ya? Paragraf ide pokok menyebar yaitu dimana seluruh kalimatnya itu atau seluruh kalimat utamanya ini atau hal penting yang berkaitan dengan inti dari suatu wacana itu terletak di setiap kalimatnya gitu loh. Jadi kalimat utamanya terletak di seluruh kalimat per kalimat gitu loh. Sehingga kalimat mungkin saja bisa jadi kalimat utama, jadi kalimat utama kemudian kalimat penjelas, kalimat utama lagi, kalimat penjelas, bisa seperti itu. Bisa juga mungkin kalimat Anda membuat kalimat utama, kalimat penjelas, kemudian kalimat utama, kalimat penjelas, gitu bisa. Yang penting, jadi setiap kalimat utamanya itu menyebar di seluruh paragraf. Gitu loh.